Hai, selamat pagi, jumpa lagi dengan gue Dani di Rapot Random People Talk Show. Edisi kali ini gue ngobrol bareng komunitas ya. Jadi bareng komunitas tuh ngobrol dengan teman-teman komunitas membahas tentang keberadaan eksistensi dari komunitas yang ada. Nah, hari ini gue lagi berada di Talago Koto ya. Pagi ini udah sarapan lontong gulai paku, sarapan khasnya orang Padang. Dan ditemani oleh teman-teman dari Lotek ya, ini pentolan-pentolan Lotek ya. Hari ini teman-teman udah goes kurang lebih 31 km ya, dengan rata-rata speed 30. Dari samping ini ada aku panggil apa nih? Papi ya. Ada Papi, terus ada Pak Rusdi dan Bang Anton ya. Nah, kita mau ngobrol tentang keberadaan Lotek, eksistensi Lotek. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti obrolan kita hari ini. Nah, Papi ya. Papi kalau nama aslinya boleh tahu, Pi? Pak Haji Arlis. Apa Haji Arlis. Nah, oke, sebelum gua ngobrol tentang Lotek, Pi, mau tanya nih, kenapa dipanggil Papi di sini nih? Apa karena mungkin dianggap tua atau dituakan nih sebenarnya? Bisa jadi. Awalnya dulu itu kita kan bukannya di RB, di MT. Iya. Jadi ada di tahun sekitar 2010 kali ya. Itu ada kunjungan dari apa namanya? Goes ANTP dulu ya. Oh. Di Bagus sana. Jadi ada di RSGD, reporter cewek gitu. Jadi dilihat waktu itu kan ada tanjakan, begitu ada turunan. Jadi waktu itu umur saya lah yang paling Dewasa. Dewasa. Oh, dewasa ya. Jangan bilang tua ya. Dewasa lah gitu ya. Jadi kumpul-kumpul duduk barengan kayak gini. Wah, mau panggil apa ya? Iya. Reporternya. Mau panggil abang gimana ini itu. Ya udah panggil Papi aja ya. Panggil Papi aja. Itu awalnya. Jadi akhirnya semua pada panggil Papi. Iya. Dan semua komunitas sepeda tuh udah panggil Papi semua. Oke. Jadi ada yang negur Papi di jalan walaupun tidak kenal orangnya, ini pasti orang sepeda. Oh. Karena aku juga kemarin orang pada ngambil Papi, aku panggil Papi juga gitu kan. Mau panggil Om nanti salah lagi. Oke, Papi, boleh kenalin nggak? Ini kalau sekarang kan di Lotek, Papi sebagai apa nih? Terus ini teman-teman yang di sebelah ini sebagai apa? Baik. Jadi Lotek tuh berawal dari namanya kita tuh apa namanya? Campur-campur. Dari komunitas Lotek tuh kan semacam makanan ya. Iya, tadi aku awalnya berpikir tuh Lotek ini komunitas sepeda apa komunitas kuliner di awalnya. Jadi awalnya kita kumpul-kumpul, ada juga ada apa namanya dulu teman kita namanya Uncu Ronald, ada Rido, ada banyak yang lain. Jadi dia ada berapa orang main RB, kita masih main MTB. Jadi Singapura dia bilang lah, gimana kita dirikan ini Lotek namanya. Ya udah, diajak kita gabung. Malah dari kita di MTB tadi, jadilah Lotek. Akhirnya berkembang. Nah, sampailah saya diangkat sebagai ketuanya gitu sampai saat ini udah 2 tahun berapa itu? Mulai kita buat Lotek itu? 2019. Oh, 2019. Berarti 2 tahun lah ya. 2 tahun. Desember ya. Itu memulai pandemi berarti ya. Iya. Dan kita dibina oleh Dandim Sumatera Barat, Padang lah, Kota Padang ya. Iya, Kota Padang. Dibina oleh Dandim. Jadi setiap bulan kita kumpul goes bareng. Tentulah ke Malibu, ke Tapainan, kemana aja gitu. Pokoknya setiap bulan ada kumpulan lebih kurang. Komunitas kita lebih 100 ya Pak ya? 100 orang. 100 orang. 100 orang. Jadi setiap goes itu lebih kurang 60 orang. 60 sampai 70 orang. Ya. Itu dimarsali oleh Kodim. Oh, Kodim. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Dan Kodimnya masih aktif juga ikut? Masih. Masih. Ya, cuman ya apa namanya? Ya. Ada yang pindah juga kan? Oh, ada yang pindah juga. Ya. Sampailah berkembang Lotek ini ada chapter Jakarta, Aceh, mana lagi Pak? Oh, ada cabang-cabangnya ini ya? Ada. Udah kayak partai bentar lagi ya? Ya masalahnya sekarang mantan Lotek itu banyak yang pindah-pindah. Nah, dia minta izin bikin lagi di sana. Ya silakan aja. Oh. Gitu. Nah, kalau ini abang ini sebagai apa? Wakil ya? Bukan. Enggak, apa ada pengurusan nggak gitu ya? Ada. Bidang pembinaan. Oh, bidang pembinaan. Ya. Bidang birokrasi. Ya. Oke, jadi ini semacam kayak apa
klub sepeda tapi kayak diseriusin gitu juga ya? Ya. Semacam ini kan kita anggap sebagai RC dan pelatih gitu. Nah. Nonton ini. Nah, kalau di sini nih ada tujuannya apa sih ya? Bikin klub ini tujuannya sekedar kumpul-kumpul atau ada tujuan lain gitu untuk Berawal dulu memang kita tuh ADART-nya ya ada tujuan ke sana, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Cuman yang jalan sekarang nih kita bisa ngumpulin orang yang komunitas RB dari sekian orang dulu sekarang udah banyak rame. Jadi itu yang jelas yang dampaknya ke Lotek ya, kita bawa orang untuk latihan, kita tidak terfokus kepada satu kita aja. Iya. Mana yang mau gabung kita bawa. Ini berarti setiap orang ini kalau boleh tahu sekarang nih dari mana aja nih anggota Lotek ini? Apa dari unsur apa aja mungkin ada? Wah, kalau itu Pak banyak sekali ya. Dari kalangan bawah sampai atas. Dari orang biasa. Iya. Sampai kepala dinas, pejabat semua masuk nyampur. Oh, masuk semua ya. Dan itu nggak dibedain ya? Tidak ada bedanya. Karena kan yang bedain itu kemampuan aja. Kalau sepeda nggak dibedain dia. Bebas ya. Mau sepedanya bagus, sepedanya jelek, tetap kita kumpulin semua di sini, gabung semua. Nah, kalau aktivitas dari Lotek sendiri itu apa aja ya? Aktivitas maksudnya ada kegiatan apa saja? Ya, kalau kegiatan, itulah latihan kita tadi kan. Kalau yang lain ya kita berbagi semacam pandemi kemarin ya, membantu bansos gitu. Oh, ada bansos juga ya? Itu yang kita lakukan. Iya. Kalau rutinnya biasanya hari apa aja nih ya untuk di klub RB Lotek ini, untuk bertemu atau untuk sekedar sharing atau untuk berlatih gitu? Ya, kalau untuk bertemu ya itu tadi setiap Rabu, Sabtu dan juga Minggu itu bertemu. Dan treknya jalurnya itu apakah tetap? Kalau jalurnya kalau Rabu, Sabtu kita tidak ada rubah, cuman itu aja. Oh, Rabu, Sabtu sama. Main ya sekitar 35 kilo, 40 kilo. Dulu berawal dengan speed 25, sekarang udah 43 ya katanya. Udah 43. Speed rata-rata. Rata-rata. Ya. Itu ya dengan seiringnya waktu, dulu kawan-kawan ini tidak bisa peletonan, sekarang udah bisa. Ya, ada juga yang tidak mampu, kadang-kadang di belakang aja, atau juga yang tidak main juga. Nah, ya itulah. Nah, kalau Papi sendiri udah berapa lama bersepeda? Kalau hitung bersepeda sekitar 20 tahun udah. 20 tahun? Udah. Berarti kalau tanya umur boleh nggak nih? Kalau tanya umur boleh, nanyanya lagi ngapain? Kita mau ukur nih dari umur berapa sebenarnya orang bersepeda itu. Kalau nanya umur sekarang lagi duduk kayak gini, umurnya 62. Oh, berarti 62, 20 berarti di umur 40-an lah ya mulai. Kalau di atas sepeda 26. 26. 62, 26. Iya. Kalau lagi di atas sepeda kan, itu 26. Iya. Sekarang 62. Oke. Bang, kalau boleh tanya, Abang kan di bidang pembinaan tadi. Nah, kalau di Lotek sendiri, Bang, kan banyak orang masuk itu dengan kondisi ya tadi Bapak bilang kan cuma 25 km. Bahkan kalau aku aja kadang-kadang 19. Ya. Nah, kalau pembinaan kan berarti membina anggota nih. Ya. Nah, gimana caranya membina anggota yang mungkin dari 19 speednya jadi naik 25, naik 30. Tadi kan kalau aku ngikutin tadi naik motor nih, teman-teman Lotek pada bersepeda. Kita naik sepeda aja sebenarnya ngikutinnya keteteran. Begitu kena lampu merah, kita kejar tuh udah hilang. Kita kejar dah. Ada beberapa tadi teman-teman yang agak keteteran juga aku lihat tertinggal. Nah, supaya kita dari sisi pembinaan ini supaya kita nantinya akan jadi sama lah kurang lebih mendekati itu kira-kira ada ini nggak yang kita jadi trik kita itu waktu Papi bilang mau start itu di UJP kan BP kan dibagi ada bagi pelapor 1, 2, 3 atau seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan orang yang baru bergabung dengan kita.
ya kan, disesuaikan. Kalau dia bisa pelan 1 silakan, kalau Iya. tertentu silakan. Kemudian kuncinya bukan di sepedanya, kuncinya itulah 3 kali seminggu dengan Lottek. Jadi kalau ikut 3 bulan, insya Allah akan Pasti ada bisa, perubahan. pasti ada perubahan. Jadi intinya dia datang latihan, jadi ya. Nah, jadi ada teman tuh latihan gelap istilahnya kan, di luar hari Rabu Sabtu. Oh jadi dia Berarti sendiri lah. latihan sendiri lah ya, oke. Dia latihan sendiri, besoknya main kan ya, minggu besoknya main kita udah bisa dia miring Tahu udah di depannya. di depan dia. Nah, itu sebenarnya sepeda ini kan rutinitas sebenarnya. Rutinitas aja ya. Ya. Kalau kita mementang kita atlet sepak bola atau Iya. lainnya sepeda ya beda ini. Kalau sepeda ini beda. Jadi lebih ke rutinitas, lama-lama akhirnya dia jadi bisa ikutin ya. Jadi kan teman-teman yang baru tuh ditanya kami Papi 62 saya 57 kan. Mana Pak cara Pak platform yang satu masuk kan? Iya. Nah, depan kita antar tambah 10 ya kan. Bukan konstan aja, kita belajar. Saya 8 tahun baru sepeda. Ini ajak Papi nih. Kalau Bapak tadi udah 8 tahun Abang. Ya. RB ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Cinta sama Papi terus. Sampai Pak Rusdi ini ngomong nggak bakalan saya main sepeda RB kata. Mungkin stangnya bengkok. Iya. Perut saya begini. Nah, lalu setiap waktu main diracunin terus. Begini Pak, pakai aja lah RB ini. Nggak mungkin. Lalu coba akhirnya. Itulah tadi Akhirnya bisa jadinya juga, ya. sampai kami bisa ya eksis kemana-mana. Contohnya ke Pekanbaru dari Bukit Tinggi. Oh dari Bukit Tinggi? Ya, dari Bukit Tinggi sampai Pekanbaru. Ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tembus ke Pekanbaru. Pulangnya pakai mobil. Mau pick up, diangkat, di loading ya. Terus ada juga kami pergi ke Jogja, ke Borobudur. Kalau kota Padang, Sumbar lah istilahnya keliling. Udah semua hampir. Padang, Solo, Padang Cikarang, Padang Panjang, Padang itu 185 kilo, mungkin dah hitung kali lah. Hitung kali lah. Nah ini besok tanggal 2 sampai tanggal 5 ada lagi deh. Semarang Jogja. Sama Semarang Solo Jogja. Semarang Solo, ikut ya. juga? Iya. Oh. Ada lagi acara tuh. Ada sekitar 10 orang lah. Tapi sebelum aku tanya lagi nih, aku mau tanya nih Bang Anton nih. Nah, Bang Anton kan mantan atlet tadi ya? Iya. Ya, karena kelihatan dari badannya masih mantan atlet ya. Kalau kita ini bukan mantan atlet ya. Abang dulu atlet tahun berapa Bang? Tahun 97 sampai 2000-an. 97 sampai 2000-an. Oh, jadi mewakili Sumatera Barat dulu ya? Oh, nah, Abang berarti kan udah nggak jadi atlet lagi. Nah, sekarang gabung di klub Lottek. Nah, kalau Abang sendiri nih kita bicara berfungsi ngapain nih di sini nih? Apa sekedar gabung-gabung atau Abang sebenarnya ada ya semacam melatih dari teman-teman Lottek terutama yang masih baru-baru atau gimana Bang Anton? Ya ngingetin juga sama diminta sama ngelatih juga yang mau ada peningkatan gitu lah di dalam goesnya. Bang kasih tip Bang buat terutama nih kalau orang-orang yang lihat terutama banyak goes-goes yang baru-baru nih. Ya. Nah kalau bisa kita nggak bicara jadi atlet dah. Iya. Kita bicara ya Bagaimana sepeda dengan benar? Ya, sepeda dengan benar. Kasih tip Bang, kira-kira gimana Bang? Ya tergantung kemauannya orangnya sih Bang. Kalau orangnya mau dan sama rutinitasnya di sepeda lebih banyak gitu. Pasti orangnya Jin lah. ya, rajin. Tapi gini Bang, mau tanya nih Bang, kan ada beberapa istilah sepeda yang sebenarnya agak awam di orang-orang sepeda baru ya, kayak ada Cadden, ada Endurance, ada apa lagi lah. Nah, kalau pesepeda baru itu biasanya dia kan hanya menggoes aja, hanya menggoes aja. Tapi kan selalu diajarin Cadden. Kadang-kadang yang nggak tahu itu Cadden tuh ya dia nggak tahu kan ada putaran, ada apa. Nah, apakah itu berpengaruh juga Bang dalam artian kalau kita hanya sekedar latihan tapi nggak tahu teknik, itu pengaruh nggak di bersepeda kita? Pengaruh Bang. Pengaruh nah. Kalau orangnya cuma sepedaan biasa aja, terus nggak ada program yang diikutin sama yang lainnya atau mentornya,
nanti nggak bakalan bisa improve ya. naik gitu. Nah, berarti tetap kita itu harus tahu juga ya sedikit teknik lah ya. Sedikit banyaknya harus tahu Iya, tekniknya bang. ya mungkin megangnya, terus juga kadang-kadang tuh kita naik sepeda kan suka pegel tuh, itu ya. Ternyata mungkin stemnya kependekan atau Ya, ukurannya size nggak beda lah, ya. mesti di fitting dulu. Nah, itu ya. Jadi yang nyaman, tetap ya. harus itu ya, ya harus ya. Nah, Pi, tadi kan Papi cerita ada di boleh pinjam di tentang kalau di Jawa tuh ada Tour de Borobudur, ada Prambanan, Iya. bahkan kemarin ada di Gayo kalau aku Iya, nggak iya, salah iya, ya, iya. Tour de Gayo. Di sini di Kota Padang nih, ada nggak ide membuat semacam kalau bukan Tour Singkarak ya, kalau Singkarak kan Ada eventnya pasti nasional ya. Nah, dari Kota Padang sendiri, dari teman-teman Lotek tuh pernah terpikir nggak untuk buat satu event juga yang seperti tadi kita ceritain tadi ya, Pasti gitu. ada. Nah, Pasti. dalam hal ini ada nggak kira-kira dalam jangka waktu ke depan kita bakal buat semacam tur Padang, tur yang ada rencana. Cuma kemarin ini kan kita terganggu oleh pandemi. Jadi makanya sebuah program keinginan kita tuh terganggu semua. Jadi ya mungkin kedepannya dengan terbukanya PPKM udah mau habis, mungkin akan ada yang kita arahkan ke situ. Nah, iya Sesuai dengan teman-teman. Ada rencana pasti. Nah, aku sebagai orang awam nih ya, kadang-kadang mau bersepeda ini kita bicara sepeda ini mungkin ya ini, tapi menurut kacamata awam ya, Iya. sepeda ini hobi mahal, ya. Karena kalau bicara jersinya, beli helmnya itu udah juta-jutaan kalau helm yang bagus, tapi kalau yang murah ya ada juga ya. Nah, itu kan awam kadang-kadang untuk beralih ke RB itu dalam tanda kutip agak sedikit takut. Ini karena hobi itu kan mahal. Nah, kalau menurut dari teman-teman Lotek nih, untuk orang-orang awam kayak saya, mungkin teman-teman yang lain, itu pandangan terhadap sepeda RB itu hobi mahal, itu kira-kira gimana tuh ya? Sebenarnya sih menyesuaikan di budget masing-masing aja bang. Nah, kalau misalnya sanggup ya ikutin, kalau nggak sanggup ya ikutin budget yang sanggup kita aja. Oh gitu ya. Bisa ngikutin budget yang lain gitu. Iya. Kalau sepeda tidak menentukan, Iya. dalam arti kata begini, kita bersepeda kan membutuhkan tenaga, Iya. power gitu ya. Jadi sepeda itu nomor 2, memang yang dibilang orang sepedanya bagus, kalau kata begini dia lebih kencang. Iya. Ya, oke. Nggak jaminan sepeda bagus. Cuman kalau barangnya bagus, orangnya bagus, otomatis. Lebih bagus lagi. Iya. Ya. Iya kan? Ya semacam sekarang tapi sama Pak Rusdi sekarang nih. Kata orang sepedanya sekian mahal, Iya. itu katanya kan. Dibanding yang orang baru main aja, kita pakai sepeda dia sebagai sepeda kita, pasti kalah dia. Dengan sepeda mahal ya kita Iya, pakai sepeda 10 juta Iya, ya kan, iya. atau Kita tukar lah ya, kita tukar ya. pasti kalah dia. Ya. Jadi sepeda tuh nggak menjamin ya Pak ya. Ya. Oke, memang sepeda itu nggak jamin. Tapi ini saya balik lagi nih, kita bicara stigma orang di luar sepeda ya. Kadang-kadang kan kita menghadapi orang-orang yang mungkin minder untuk bergabung dengan klub-klub ya, misalnya beginilah ya. Satu dari kemampuan mungkin tidak mumpuni. Kedua dari kemampuan finansial sepeda juga nggak mumpuni. Mungkin dari teman-teman di Lotek bisa kasih masukan, nggak usah takut, nggak usah malu kan. Kadang-kadang nih sepedahan datang tiba-tiba diracun, lu ganti wheelset dong, nah, kan kadang-kadang gitu nih. Kalau dari Papi sama Bang Rusdi, coba kasih masukan lah ke teman-teman. Nggak usah juga, kita bersepeda itu sebenarnya kan mau sehat, bukan mau bergaya sih sebenarnya. Nah, Ya, sebenarnya akan kembali ke niat pribadi orang. Kalau niat pribadi orang tuh mau sehat, apapun jenis sepedanya, yang penting bisa di kayu. Itu kuncinya. Walaupun sepeda itu ada yang murah, ada sepeda RB ini ada 6 juta. ada. Helmnya ada 200.000. Ada. Kita milih. Iya. Jadi tergantung dengan budget kita. Kalau budget kita mampu, kita beli yang harga-harga mahal, silakan. Jadi banyak teman kita ini, kalau saya lihat di Lotek ini banyak yang gabung Pak. Iya. Banyak yang gabung. Kita tidak pernah beda-bedakan orang. Oh sepeda kamu murah, jangan beda. Nah, itu. Kita kumpulin semua. Ya. Malahan teman-teman yang MTB itu kita ajak.
pakai RB, lebih enak pakai RB. Ya saya usia kami lah, Iya. lebih Iya. nyaman pakai RB kan. Ah. Saya dulu awalnya ketua MTB. MTB itu, Oh, ketua Bap- KTS, oh. TS dulu. Ya, saya ketua KTS dulu. Ah. Nah, cegah bakal ke SMA itu ide saya. dulu, Iya, iya. kan. Jadi oleh karena Papi Dirat ini saya terus pakai RB, enak kan. Iya, iya, iya. Tapi walaupun demikian, MTB juga ada di rumah. Masih ya. ada ya. Masih Jadi ada. MTB jalan, RD masih jalan ya. Nah, ditutupkan harinya. Jadi saya luruskan, itulah lotek. Campur ya. Jadi campur itu dalam arti kata tidak pernah kita membedakan, oh dia orang tua, sebedanya jelek, Jelek, ya. kekuatannya tidak ada. Tetap kita rangkum semua. Iya, iya. Makanya di lotek itu campur dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Lengkap. Sepeda 200 juta juga ada, sepeda 6 juta juga ada. Baju juga. Jadi kita tidak pernah bedakan. Ah kamu sepedanya jelek, jangan Jangan, ketemu sama jangan, kami. ya, Tidak ya. pernah kayak gitu. Nah, jadi kalau lotek ini berarti terbuka buat umum nih. Terbuka. Siapa aja orang Siapa yang aja. punya sepeda, syaratnya punya sepeda dulu ya. Ya, yang Syarat- jelas punya sepeda punya dulu. sepeda dulu ya. Ada juga yang udah gabung lalu dia minder. Dia sudah Oh. ketemu lagi saya bilang, kenapa gitu? Saya rangkul lagi, akhirnya gabung lagi. Jadi kita tidak pernah menjelekkan orang itu, sepedanya jelek, oh, jangan bau. Iya. Itulah lotek. Oke. Oke, jadi teman-teman ya yang punya sepeda RB mau latihan ya bareng lotek, nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah minder. Apapun sepedanya, mereknya apa aja, perlengkapan apa aja, lo datang aja di hari Rabu, Tahunya BP. Sabtu Ya, Rabu, di Sabtu. UJBP Bebas. jam 6 sampai 30. 6.30 ya jalannya. Pi, sebelum kita tutup, kalau menurut Papi sendiri apa sih nikmatnya naik sepeda? Sangat nikmat sekali. Sangat nikmat sekali. Apa namanya? Ya untuk kesehatan dan pasti. Saya sama Pordi kan kami yang paling tua. Ini CS nih berarti ini berdua. Kami sama Pordi. Ada Porsi, ada saya. Ada saya, ada Pordi. Oke. Jadi kami motivator lah istilahnya. Jadi mengajak kepada teman-teman itu untuk berolahraga nih sangat penting sekali. Ya kalau bukan saya membanggakan diri ya. Iya, Lihat sendiri dengan umur segini 26. masih 26. bisa buat seperti ini. Iya, iya. Ya alhamdulillah lah kami bisa. Ya kita mungkin dibebani juga dengan merek Lotek. Lotek itu kepanjangan Long Trek Extreme. Long Trek Extreme itu yang namanya Lotek. Jadi saya sebagai pimpinan ketuanya, ya itulah tadi orang banyak yang bully. Katanya long track ekstrim mainnya dekat-dekat gitu. Makanya lebih kurang setahun ya Anton ya. Lebih kurang setahun ada kami 5 orang. Itu gue 262 kilo. Padang, Bukit Tinggi, meninjau, Tiku, Pariaman, Padang berangkat jam 6, pulang jam 9 malam. Jam 8 ya. Jam 8 malam. 262 kilo. 262 kilo. Nah itu orang baru kagum bahwa Lotek tuh memang bener long track ekstrim gitu. Ya kalau ingin ngerasakan memang Lotek tuh ekstrim ya datanglah Rabu Sabtu. Rabu Sabtu ya. Ya. Oke. Atau kita juga punya kawan-kawan yang suka long ride. Itu sampai 300 kilo. Ada pula tuh. Jadi dia menamakan dirinya ya long ride ya, istilahnya ada 10 orang gitu. Itu khusus untuk main-main jauh itu. 300 kilo, 250 kilo. Nah, itu. Jadi di sini memang itulah Lotek itu nyampur semua. Campur semua ya. Kayak makanan Lotek tuh ada sayur, Ya, ada ini, ada mie kuning ada ya. juga tuh yang di Lotek tuh sukanya ngumpul-ngumpul di warung Ya. gitu, sambil kongko-kongko. Pokoknya semua diakomodir lah ya. Mau yang nyantai, mau yang serius, Ya. mau yang menengah. Namanya Lotek, pokoknya semua ikutan semua ya. Yang cekidon juga ada. Nah, ya. Jadi ini menarik nih. Jadi Iya. karena kita di luar, tahunya nih, saya juga kan sebenarnya bukan orang Padang, ada di sini. Tahunya nih Lotek ini yang memang yang hebat-hebat semua gitu. Karena beberapa kali aku pernah bersepeda, begitu ini lewat, itu begitu lewat udah hilang gitu aja. Aku bilang, Ada bekas Dandim Padang dulu sekarang dia di Jakarta. Itu dia main di Jakarta. Malahan
komunitas lotek di Jakarta tuh sekarang udah ramai lagi. Oh. Nah, mainnya di Dalkot ya Pak ya, dalam Jakarta. Itu eksis terus tuh. Kita ada 5 dandim Padang, dandim Solo, dandim Pariaman, dandim Mentawai. Ada lagi 5 tuh. Yang eksis cuma 4 itu. Oh. Tuh. Ini rutin, jadi kita mainnya ke Solo, adik-adik gue mana yang jadi masalahnya kan. Oke. Nah, itulah. Jadi kita tuh betul-betul menjaga kebersamaan kita. Ya sekarang kondisinya lagi pandemik, ya udah terakhir kemarin udah lagu berapa bulan? Terakhir itu Beramat kita. ke Solo ya. Oh ya Nah, kayak salah Alam Panjang. Alam Panjang ya. terakhir kita. Belum tuh lagi kan kita sampai level 4, belum ada lagi. Belum ada lagi, tapi nanti Sekarang ini kedepannya kita ada. akan gabung lagi untuk goes bareng istilahnya. Itu memang harus datang terus. Oke. Kalau di Kota Padang sendiri untuk bersepeda itu cukup akomodir nggak? Untuk bersepeda road bike, untuk alamnya, untuk jalannya, untuk Dengan Kota Padang tidak lawannya saya rasa ya. Saya gini, kalau kita mau nanjak itu arah ke Solo nanjak kita terus tuh. Tidak ada datar. Nah, kalau mau datar kita ke Pariaman. Sampai ke Tiku. Kayak itu tuh datar aja, main flat aja tuh. Kalau kita mau naik turun itu arah ke pesisir selatan. Iya. Wah itu begini. Naik turun. Pulangnya begitu lagi. Jadi Berarti atau lengkap main- ya? Atau mau main dekat waktu 10 menit atau setengah jam gitu kan, yang dapat momen yang lebih bagus itu kan Gunung Padang. Gunung Padang udah dapat nanjaknya ya. Belum lagi pemandangan alamnya bagus Iya, banget ya. bagus. Jadi luar biasa ya. Kalau untuk ya itulah tergantung orangnya, lagi kita kan orangnya udah tua ya. Untuk prestasi Iya, kita iya, ada iya. keburu Tapi lagi untuk ya. lebih Kedepannya kesehatan kan ya. ini. Nah, Pi, sama teman-teman Lotek, kalau ada kedepannya nih untuk Lotek sendiri, atau ada masukan nggak buat teman-teman yang lihat yang hobi sepeda atau belum sepeda, kira-kira nanti Lotek ini kedepannya mau ngapain? Atau ya udah kita kumpul aja yang penting, atau ada nggak harapan dari teman-teman Lotek ini terhadap Lotek sendiri? Pasti ada. Ah. Cuman sekarang itu kan ya kondisi itu yang belum membuat kita hal yang seperti itu bisa terjadi. Kedepannya mungkin akan kita lakukan hal seperti itu. Yang penting tetap eksis dulu ya, tetap sehat ya. Dan kita sekarang kan ada teman dari Kalimantan, dari sini, di sana yang punya teman lagi di grup Lotek ya. Kamu punya klub sepeda ya? Kenal nggak di Lotek di Padang? Kalau saya tahu karena Lotek Padang begini. Nah itu aja. Tahu dia. Di mana-mana udah tahu dia. Ya mudah-mudahan nih Lotek nambah berkembang ya, nambah rame ya, nambah banyak peminatnya di Kota Padang juga semakin banyak orang bersepeda olahraga. Ya pasti. Ya, terima kasih banget nih hari ini diajakin bisa ngajak ngobrol ya. Tadi udah ngikutin aktivitasnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman orang-orang yang lihat juga semakin teracuni untuk kesehatan Ya, ya. pasti, ya, Racunnya racun road bike ya. Oke, random people, demikian obrolan hari ini. Mudah-mudahan berguna buat kita. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang aktivitas di Lotek, ya. Jadi teman-teman yang punya sepeda, ya, yang merasa sepedanya mungkin nggak mahal, tapi mau gabung di Lotek, silakan aja datang, ya. Ada sekretariat nggak Pi di sini Pi? Ada. Di mana Pi? Di De Irma namanya, Jalan Singamaraja. Oh, De Irma, Jalan Singamangaraja. Restoran De Irma ya. Oh, restoran RD Irma, ya. Tapi lebih gampangnya datang aja hari Rabu, hari Sabtu di jam 6.30 jangan telat ya. Bawa sepedanya, mau 6.30 udah datang ke sana, udah nggak ada lagi. udah nggak ada lagi ya. Kalau dapat jam 6 udah di sana. Ya, nanti di situ bisa latihan bareng, bisa sharing sama Papi, Bang Rusdi. Nah, ini ada atlet, mantan atlet ya. Jadi teman-teman nggak bakal rugi bisa gabung di sini. Ya. Itu aja, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, karena ada selalu cerita di setiap komunitas. Salam random people. Oke. Terima kasih Pi. Yap. Ya.